Halo sahabat Wismed, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembelajaran kali ini, kita masih melanjutkan materi dari kelas 12, materi Matematika Peminatan, semester Gasal, KD 3.1, yakni menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Dan pada hari ini kita akan mengkhususkan pembelajarannya yang bertujuan untuk menentukan nilai limit tak hingga fungsi trigonometri. Jadi kalau pada video pembelajaran sebelumnya sudah membahas nilai limit fungsi trigonometri di suatu titik, entah itu mendekati batas nilai fungsi 0 ataupun bukan 0 tetapi belum menuju ke tak hingga. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kalau batasnya adalah mendekati tak hingga. Pertama-tama, nanti kalian akan saya ajak untuk memahami bagaimana sih konsep dasar terkait dengan limit tak hingga fungsi trigonometri itu menggunakan bantuan aplikasi. Jadi aplikasinya namanya adalah GeoGebra for Android. Jadi nanti di sini saya akan memanfaatkan aplikasi tersebut untuk menggambarkan dan menyimpulkan sifat apa saja yang berlaku pada limit tak hingga suatu fungsi trigonometri. Untuk sifat yang pertama, ketika ada limit sin X dibagi X untuk X mendekati tak hingga, dikatakan bahwa nilainya adalah sebesar 0. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita lihat dalam wujud gambarnya. Yang pertama, kita gambar fungsi Y sama dengan sin X dibagi X. Kemudian yang dimaksud dengan limit sin X dibagi X untuk X mendekati tak hingga, sekarang kita lihat X-nya. X-nya ketika semakin tak hingga, semakin mendekati tak hingga alias semakin ke kanan, semakin bernilai besar, kita lihat kecenderungan nilai Y-nya. Kecenderungan nilai Y ketika X semakin ke kanan, dia seolah-olah semakin mengerucut ke angka 0. Nah, oleh karena itu, sifat dasar yang mengatakan limit sin X dibagi X untuk X mendekati tak hingga besarnya adalah 0, wujud nyatanya adalah ditampakkan dalam gambar tersebut. Begitu pula untuk fungsi cos X dibagi X, ketika X mendekati tak hingga, pertama-tama kita harus menggambar terlebih dahulu fungsi cos X dibagi X adalah seperti ini caranya. Nah, ketika X dikatakan mendekati tak hingga alias semakin besar nilainya, semakin ke kanan arahnya, dia menghasilkan jawaban Y yang seolah-olah mendekati angka 0. Jadi grafiknya itu semakin landai dan seolah-olah berimbit dengan sumbu X. Padahal yang namanya sumbu X, dia setara dengan nilai Y sama dengan 0. Itulah kenapa disebutkan bahwa dua sifat dasar dari limit tak hingga suatu fungsi trigonometri, yakni limit sin X dibagi X untuk X mendekati tak hingga beserta limit cos X dibagi X untuk X mendekati tak hingga, dia sama-sama bernilai 0. Seperti itu. Kemudian apabila rumus tersebut dikembangkan, dia akan berlaku secara umum manakala limit sin AX dibagi dengan AX untuk X mendekati tak hingga, dia juga menghasilkan nilai sebesar 0. Demikian pula untuk cos AX ketika dibagi dengan AX untuk X mendekati tak hingga, dia juga menghasilkan nilai sebesar 0. Itulah sifat dasar dari materi hari ini. Selanjutnya, kita akan mencoba beberapa contoh soal terkait dengan materi hari ini. Soal yang pertama, mari kita bersama-sama tentukan nilai limit dari fungsi cos seper X untuk X mendekati tak terhingga.
Oke, akan saya coba menggunakan dua metode yang berbeda. Metode yang pertama adalah metode substitusi langsung, artinya kita substitusikan tak hingga di sini ke dalam variabel X. Dengan demikian, cos 1 dibagi tak hingga. Ingat teman-teman bahwa tak hingga merupakan bilangan positif yang teramat besar. Kemudian 1 jika dibagi dengan bilangan positif yang teramat besar, dia seolah-olah adalah mendekati 0. Padahal kita ketahui bersama bahwa cos 0 dia adalah sebesar 1. Selesai. Itu adalah metode pengerjaan yang pertama, menggunakan substitusi langsung. Akan tetapi akan saya coba untuk menggunakan cara yang kedua, cara yang memanfaatkan materi pembelajaran yang telah lalu, yakni batas fungsinya adalah mendekati 0. Bagaimana caranya? Jadi kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan Y adalah seper X. Pilihlah variabel selain X. Saya pilih Y. Dengan demikian, untuk X mendekati tak hingga, maka seper X seolah-olah mendekati 0. Kenapa bisa 0? Sekali lagi, 1 dibagi tak hingga. 1 dibagi bilangan yang teramat besar. Padahal, seper X tadi kita sudah ibaratkan dia sebagai Y. Dengan demikian, kita bisa nyatakan pernyataan yang ada di sini menjadi batas fungsi yang baru, yakni Y mendekati 0. Coba kita manfaatkan informasi yang ada di sini. Y sama dengan seper X serta batas fungsi limit yang baru Y mendekati 0. Oke, di sini dari yang semula cos seper X diubah jadi cos Y, sedangkan dari batas limit fungsi X mendekati tak hingga kita rubahnya menjadi Y mendekati 0. Kemudian tinggal kita substitusikan 0 ke dalam variabel Y, cos 0. Berapa cos 0? Dia adalah 1. Sama sebenarnya teman-teman. Tetapi saya sarankan menggunakan cara penyelesaian yang kedua. Karena ketika kalian membiasakan diri menggunakan cara substitusi saja, saya tidak menjamin nanti dia bisa diaplikasikan untuk mengerjakan semua soal yang ada. Artinya, kadang ada soal yang menjebak. Ketika menggunakan substitusi, dia bukanlah jawaban akhir yang benar. Sekali lagi, kalau ada soal seperti ini, meskipun langkah penyelesaian yang kedua tidak sesederhana langkah penyelesaian yang pertama, tetapi saya sarankan silahkan dibiasakan menggunakan penyelesaian yang kedua, karena kemungkinan untuk menjadi salah adalah lebih kecil menggunakan metode yang kedua. Oke, mari kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, yakni contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, mari kita bersama-sama tentukan limit dari fungsi cos 3x dibagi 6x untuk x mendekati tak hingga. Untuk penyelesaiannya, kita bisa manfaatkan sifat yang berlaku pada limit tak hingga untuk fungsi trigonometri, dengan catatan fungsi yang di belakangnya cos dia memiliki koefisien yang sama dengan koefisien pembagi, padahal di sini 3x, di bawah belum 3x. Lantas bagaimana menjadikan 6x menjadi 3x? Caranya adalah dibagi oleh 2 atau bisa jadi dikali terhadap setengah. Karena di sini dikali setengah, maka atasnya juga harus dikali setengah. Oleh karena itu, fungsi yang bawah adalah 3x, fungsi yang atas tetap cos 3x, tapi tadi ada unsur setengah. Cukup satu loh ya, yang setengah tadi sudah masuk ke dalam 6x. Kemudian setengah di sini dia bertindak sebagai koefisien, boleh maju ke paling depan. Setengah kalinya limit cos 3x dibagi 3x untuk x mendekati tak hingga. Berdasarkan sifat pada hari ini yang namanya cos 3x dibagi 3x untuk x mendekati tak hingga, nilai limitnya adalah sebesar 0. Dengan demikian, yang namanya setengah dikali 0 adalah 0. Selesai. 0 merupakan jawaban akhir soal nomor 2. Selanjutnya, contoh soal nomor 3. Perlu kita ingat bersama bahwa jika ada
bentuk A dikurangi B dibagi oleh C, maka dia bisa dijabarkan menjadi A per C dikurangi B per C. A, ini B, dan dia C. Bisa dijabarkan menjadi A per C, B per C. Dengan demikian, dia bisa dijabarkan menjadi X dibagi X dikurangi cos 2X dibagi oleh X. Padahal yang namanya X per X kita ketahui dia bisa disederhanakan menjadi 1 per 1 adalah 1. Langkah berikutnya bisa dipecah menjadi dua bentuk operasi limit seperti ini. Cos 2X dibagi X. Bagian sini tidak ada variabel X-nya. Dengan demikian, nilai dari limit 1 untuk X mendekati tak hingga ya tetap 1. Tetapi yang belakang di sini masih ada fungsi dalam bentuk X. Jika ada bentuk seperti ini, maka kita bisa manfaatkan sifat pada pertemuan hari ini. Tetapi ketika 2X di bawah harus 2X. Caranya bagaimana kalau dia belum 2X? Dikali 2. Sebagai akibatnya di atasnya ada angka 2 juga. Dengan demikian dia saya lanjutkan menjadi limit X mendekati tak hingga cos 2X dibagi 2X untuk 2 yang bawah, sedangkan 2 yang atas dia boleh dikedepankan ke sini karena dia sebagai koefisien. Dengan demikian dia menjadi 1 dikurangi 2 kali limit sekian tadi berdasarkan sifat adalah 0. 1 dikurangi 0 adalah 1. Selesai. Jawaban akhirnya adalah 1. Untuk soal berikutnya, contoh soal nomor 4. Mari bersama-sama kita selesaikan soal limit 2 dibagi 3x min sin x untuk x mendekati tak hingga. Pertanyaan pertama, adakah unsur 1/x di sini? Ternyata tidak ada. Adakah bentuk soal yang memanfaatkan sifat pada pertemuan hari ini? Ternyata juga belum ada. Lantas, untuk menyelesaikan bentuk soal seperti itu, kita harus memunculkan ide bagaimana caranya supaya bisa mengaplikasikan salah satu di antaranya. Bagaimana kalau misalkan saya kalikan 1/x, karena nanti pada akibatnya memunculkan informasi sin x per x. Kan sudah sesuai dengan materi hari ini. Dengan demikian, karena di sini dimunculkan 1/x, di atas juga harus dimunculkan informasi yang sama alias 1/x pula. Dengan demikian dia bentuknya akan berubah menjadi, ini pembagi yang utama, pembagi yang di sini tadi 2 dikali 1/x adalah 2 per x, sedangkan 3x dikali 1/x tinggal jadi 3 dikurangi sin x per x. Coba langsung saja kalau ini. Untuk x mendekati tak hingga, 2 dibagi tak hingga adalah 0, 3, tetap 3, sin x dibagi x untuk sifat hari ini dia adalah 0, berarti 0 dibagi 3 adalah 0. Selesai. Dari 4 contoh soal yang telah kita bahas, mereka selalu menghasilkan jawaban 1 atau 0. Apakah setiap limit tak hingga untuk fungsi trigonometri selalu menghasilkan jawaban 0 ataukah 1? Sebentar, kita review secara sekilas. Nomor 4 jawabannya adalah 0. Nomor 3 jawabannya adalah 1. Untuk soal nomor 2 dia jawabannya juga 0. Sedangkan untuk soal yang pertama tadi jawaban akhirnya adalah 1. 1, 2, 3, 4 jawabannya selalu 0. Kalau tidak 0, 1. Lantas, untuk membuktikan apakah jawaban limit fungsi trigonometri selalu 0 atau 1, kita beranjak ke contoh soal yang terakhir, contoh soal nomor 5. Adalah seperti ini. Oke, di sini muncul 1/x. Muncul 1/x berarti kita menggunakan konsep yang memisalkan terhadap variabel yang baru. Jadi kita misalkan terlebih dahulu sebelum melakukan langkah yang lebih lanjut, yakni y adalah 1/x. Untuk x mendekati tak hingga, nilai 1/x dia mendekati 0. 1 dibagi tak hingga mendekati 0. Padahal 1/x tadi adalah y mendekati 0. Ada dua informasi penting yang akan kita pergunakan. Y adalah 1/x dan juga
batas limit yang baru Y mendekati 0. Kemudian kita harus tahu juga bahwa kalau yang namanya 7 per X itu setara dengan 7 kalinya 1 per X. Padahal 1 per X tadi adalah Y, maka bisa ditulis sebagai 7Y. Berlaku hal yang sama untuk 6 per X. Dengan demikian, saya tuliskan penyelesaiannya di sini. Di sini bukan X lagi karena saya mencoba merubahnya menjadi variabel Y. 7Y berarti batas limitnya juga harus mulai berubah menjadi Y mendekati 0. Batas limit yang baru. 6 per X berarti jadi 6Y. Yang pertama, cara biasa dulu, cara manual yang ada di dalam kelas. Ketika ada seperti itu, ketika ada limit untuk Y mendekati 0 dari tan 7Y per 6Y, kita harus merubah fungsi menjadi setara dengan miliknya tan. Supaya jadi 7Y, maka harus muncul 7Y di bawah. Padahal sudah ada Y, maka hanya dibutuhkan angkanya saja, angka 7. Dengan demikian di sini muncul angka 7. Langkah berikutnya adalah tan 7Y didekatkan dengan 7Y, berarti yang sudah terpakai adalah Y di sini dan angka 7 di situ. Sedangkan angka yang belum terpakai sama sekali adalah angka 7 di atas dan ada angka 6 di bawah. Kita kelompokkan bersama. 7Y sudah, 7 per 6-nya belum. Berdasarkan sifat, pada pertemuan kemarin, limit tan 7Y per 7Y untuk Y mendekati 0 adalah 1 dikali dengan 7 per 6, jawaban akhirnya adalah 7 per 6. Kemudian, jika menggunakan cara yang lain, cara yang ringkas, ketika ada limit Y mendekati 0 untuk tan 7Y bagi 6Y, untuk bentuk seperti ini, tan boleh dicoret. Karena sama-sama memiliki Y di atas dan di bawah juga boleh dicoret. Jawaban akhirnya adalah 7 per 6. Jadi, dari hasil akhir soal nomor 5 membuktikan bahwa tidak semua limit tak hingga fungsi trigonometri selalu bernilai 0 atau 1 saja, tetapi bisa nilai akhir lainnya. Baik, sekiranya saya cukupkan untuk materi hari ini. Di depan sudah dijelaskan konsep dasar terkait dengan sifat dasar limit tak hingga suatu fungsi trigonometri. Dilanjutkan 5 contoh soal yang sudah kita bahas bersama. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan ditunggu video-video pembelajaran berikutnya. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.